Ya, adik-adik semuanya, kalian sudah siap untuk memasuki materi yang selanjutnya. Lagu yang baru saja kalian dengar tadi adalah lagu-lagu yang dibawakan oleh kakak-kakak kalian kelas 8 dan kelas 9. Jadi nanti kalau kalian punya hobi, disalurkan juga di video yang kalian buat untuk ditampilkan esok hari. Jadi nanti sudah mulai harus dikumpulkan. Baiklah, untuk mengefektifkan waktu, kita akan masuk saja pada materi yang berikutnya. Di hadapan kalian ada nama Kakak Elisa dan Kakak Pipit yang akan membawakan materi tentang sejarah kepramukaan. Apa saja tentang pramuka, mulai dari mengapa seragamnya harus berwarna seperti itu, mengapa harus ada tanda bunga leli, ada tunas kelapa, dan seputarnya. Oke, langsung saja kita sambut Kakak Elisa dan Kakak Pipi. Silahkan. Oke, halo adik-adik sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana hari ini? Masih tetap semangat? Semangat ya, apalagi pakaiannya sudah menjadi pramuka. Tentunya lebih semangat lagi. Oke, hari ini kita akan masuk ke materi tentang sejarah pramuka. Tentunya kalian ingin tahu apa sih sebenarnya pramuka itu. Sebelum kita masuk pramuka, kita menyaksikan apa Kakak Pipit hari ini? Hari ini kita saksikan dulu video tentang materi pengetahuan kepramukaan dari Kakak John Salah. Oke, kita saksikan dulu video berikut. Jangan lupa menyimak ya.
Dewan Galang punya nama KL, namanya Delta Scott. Nah, itu yang ditampilkan tadi itu salah satu tampilan untuk lomba ISSF di Bojonegoro secara online bersama dengan pramuka seluruh Indonesia. Keren ya, Ya, keren sekali. pasti Adik-adik. banyak yang ini ya, gimana tertarik ya dengan tampilan kakak-kakak tadi. Lagunya itu loh, Oh, Kak iya, Fit. iya. Nah, lagunya Cendol Dawet itu. Tadinya sangat Jadi- up to date ya. Berarti bisa dimasukkan lagu-lagu terbaru ya. Iya, iya, bisa. Setelah ini akan ada video lagi. Coba kita simak dulu ya. Kak Fit mau nyebut Kak El. Kak Fit itu tadi seputar sejarah tentang kepramukaan. Iya. Kira-kira ini Kak Fit, pramuka itu masuk ke Indonesia itu apa yang di dunia, di negara lain itu tetap masih ada ya sampai sekarang ya? Oh iya, baik. Saya mau cerita sedikit ya, Kak adik saya. Jadi seperti background yang di belakang kita ini itu menunjukkan ada 4 gambar. Ada WOSM. WOSM itu World Organization Scout Movement, atau yang warna ungu ini yang biasanya dipakai di baju pramuka. Kalau putri itu berbentuk lingkaran, kalau laki-laki itu berbentuk kotak. Itu bisa dicek ya di baju kalian. Nah, itu tanda bahwa keikutsertaan kita sebagai anggota pramuka dunia. Nah, itu kan singkatannya WOSM gitu. Nah, sebelahnya itu ada tunas kelapa. Kalau dulu tunas kelapa itu selalu berwarna hitam ya. Nah, kalau sekarang tunas kelapa itu sudah ada warnanya dan lebih menarik. Ini adalah simbol kegiatan kita mengikuti pramuka di Indonesia. Nah, sebelahnya tunas kelapa itu ada Jawa Timur, lokasi ya Jawa Timur, bahwa kita sekarang berada di Provinsi Jawa Timur sebagai anggota pramuka di Kuarda Jawa Timur. Nah, sebelahnya baru kita SMP Negeri 4 Batu. Itu seperti itu. Jadi apakah di Indonesia itu ada, di negara lain itu ada atau tidak? Nah, pasti ada, karena kita punya lembaga yang menaungi. Jadi WOSM ini menaungi seluruh gerakan pramuka di dunia. Jadi kalau misalnya ada mungkin dari kalian yang sudah pernah ikut jambore atau kegiatan LT ya, bagi yang di penggalang kelas 5 dan 6 itu kalau misalnya di tingkat provinsi sudah pernah ikut, biasanya ikut ke level nasional atau bisa jadi juga ikut ke level yang internasional, bertemu dengan seluruh anggota pramuka di dunia. Seperti itu. Wah, berarti kegiatan pramuka ini mendunia ya, Kak Fit ya? Iya, Tidak hanya sekedar ekskul yang mungkin ada beberapa adik-adik kita tuh berpikiran pramuka itu ya begitu-begitu aja. Ternyata keren loh, sampai ke dunia. Siapa yang mau ke dunia lain? Ya, pasti sangat menyenangkan. Sebenarnya pramuka sangat menyenangkan, Kak Elisa. Ya, berbagi cerita sedikit ya. Mungkin karena kalau kalian di rumah ini, adik-adik ini kan baru menempuh pendidikan kepramukaan, ini baru mau masuk ke jenjang penggalang di SMP. Nah, seperti kami ini yang sudah di pembina gitu, kami juga punya pengalaman pramuka ya, yang waktu sekolah itu tidak hanya sekedar wajib di SD atau di SMP atau di SMA gitu. Kalau Kak Elisa, kira-kira pengalamannya ikut pramuka sampai jenjang apa ya? Nah, ini kebetulan ya, Kak Fit, dulu saya itu SMP kalau terakhir. Kalau SMP itu apa Kak Fit berarti? SMP itu penggalang. Penggalang. Ya, Kalau sama seperti adik-adik yang sekarang ini. Kalau dulu kan memang pramuka belum diwajibkan ya Kak Fit ya, di sekolah. Kalau sekarang kan diwajibkan karena terkait dengan pembentukan karakter. Iya. Ternyata KL itu juga baru sadar adik-adik bahwa pramuka itu membentuk Kak Fit, KL, dan kakak-kakak yang lainnya itu seperti ini sekarang. Jadi tanpa terasa kita sudah dibentuk karakternya, begitu ya Kak Fit ya? Betul sekali. Yang saya ingat dulu Kak Fit, waktu kemah waktu itu hanya ada air 1 aqua. Aqua itu disuruh untuk membagi, mau menanak nasi dan minum, artinya dibagi. Jadi kita makan nasi yang belum matang, tetapi luar biasa. Itu pengalaman yang sangat sekali ya. Kita harus
berbagi ternyata kalau kita bisanya makan di bangkuan begitu Kak Pit. Iya, Saya iya, ingat betul. dulu. Oh alah. Begitu susahnya ya. Gitu Kak Pit ya. Nah, terkait dengan kepramukaan Kak Pit, Ya. manfaat dari ikut pramuka ini apa ya kira-kira? Oke. Kira-kira manfaat dari pramuka itu apa sih? Atau masih adakah ya dari adik-adik kita ini yang masih berpikir nggak enak ikut pramuka, susah, tidurnya dingin. Kalau misalnya ikut kemah ya, tidur itu dingin, nggak ada selimut, nggak ada bantal, nggak ada guling gitu ya, nggak bisa misalnya yang putri itu biasanya punya boneka gitu yang masih dibawa gitu ya, itu nggak bisa peluk boneka, terus tidurnya masih harus nggak bisa gerak, jadi seperti jadi tidur itu karena sebelahan gitu ya, berjajar-jajar, kadang juga hadap-hadapannya tuh nggak sama semuanya kepala gitu, kadang masih silang sama kaki. Nah, terus di dalam ruangan yang isinya berbanyak orang. Nah, itu sebenarnya manfaatnya banyak sekali. Misalnya saya berbagi cerita sedikit ya ke Elisa, saya mengikuti kepramukaan itu sejak SD sampai ke perguruan tinggi. Keren nih pramuka sejati nih. Nah, sambil ini pramuka itu sebenarnya yang dibanggakan tuh bajunya gitu. Saya merasa bahwa pakai baju pramuka itu sangat membanggakan. Auranya tuh terasa berbeda ketika pakai baju pramuka sama pakai baju biasa. Misalnya kita pakai baju kaos itu kalau dikasih hasduk ya, dikasih tangan leher itu rasanya seperti ada yang kurang gitu. Beda kalau kita pakai baju pramuka. Nah, seperti misalnya baju pramuka itu ada identitas, kalau yang umum itu ada Jawa Timur, ada gugus depannya bagi yang masih sekolah. Seperti misalnya yang sudah pembina itu ada juga identitas yang lain yang menunjukkan bahwa dia itu misalnya pembina. Nah, seperti yang kalian lihat tadi di video, nah itu kakak-kakak Dewan Galang yang kalau kalian sekarang tuh sudah tidak bisa lagi menemui mereka karena sekarang mereka sudah SMA, baru masuk SMA kelas 1. Kenapa kita pakai videonya lagi? Mungkin tadi disebutkan kan ada adik-adik tamu Dewan tamu Galang gitu ya. Nah itu karena ya tahun ini kita sudah PPKM, nggak bisa ambil take video untuk anak-anak datang ke sekolah, jadi kita pakai video lagi. Nah video yang kalian saksikan tadi kan baju yang mereka pakai juga bagus gitu ya, tidak seperti baju pramuka yang biasa, misalnya hanya pakai identitas Woson dan gerakan pramuka. Ada backline lagi. Selempang lagi itu. Oh ya itu ada, jadi sebenarnya ada atribut-atribut lain ya yang biasanya melengkapi anak-anak atau adik-adik itu untuk berkegiatan, menunjukkan identitas bahwa oh ini loh anak pramuka SMP Negeri 4 Batu. Gitu. Nah, apa semua bisa pakai selempang itu Kak Pit atau ada yang harus dicapai dulu untuk mendapatkan? Biasanya kan kalau saya lihat itu ada yang logo-logo yang tambah-tambah begitu tadi ya. Iya. Jadi kalau mau ikut, kalau misalnya pengen ya, jadi pengen baju pramukanya itu ada bed yang lain seperti yang disampaikan tadi, ada TKK, itu harus ikut ujian. Jadi ada ujiannya, namanya ujian keterampilan khusus gitu ya. Nanti kalau sudah lulus baru dapat namanya TKK atau tanda kecakapan khusus. Kalau yang seperti ada tanda kecakapan umum sama tanda kecakapan khusus. Kalau khusus tuh kayak ngaji, masak, terus mempersiapkan makanan untuk berapa orang, itu TKK. Seperti itu. Nah, itu loh. Kegiatan pramuka tidak membosankan loh. Terbukti tadi kegiatannya bisa kompak begitu, itu butuh latihan berapa kali Kak Pit? Kalau latihan kita hampir setahun ya Kak Elisa ya. Jadi bukan instan yang misalnya 1-2 bulan itu kita latihan langsung gitu, enggak. Kakak yang sudah ada yang sudah lulus ya, itu latihan dari jam 10 pagi sampai jam 5 sore, tapi mereka berkomitmen sekali. Butuh semangat. Ya, butuh semangat dan yang mereka inginkan adalah memberi yang terbaik untuk sekolah. Itu yang terpenting. Nanti kira-kira setelah adik-adik ini bisa masuk ke anggota pramuka SMP Negeri 4 Batu,
mereka kira-kira apa yang akan mereka dapatkan? Oh iya, jadi kalau adik-adik ini masih mengikuti masa penerimaan anggota baru ya, jadi kalau sudah diterima menjadi anggota baru, nanti akan diberi kesempatan untuk mengikuti seleksi Dewan Galang. Nah, Dewan Galang itu adalah anak-anak yang terseleksi secara khusus yang berkaitan dengan kemampuan kepramukaan. Jadi siapapun boleh mengikuti seleksi. Nah, kalau sudah masuk sebagai anggota Dewan Galang, maka akan mendapatkan prioritas. Jadi misalnya yang berangkat lomba, ya dari diambil Dewan Galang. Tidak mungkin dari anggota pramuka yang tidak mengikuti seleksi Dewan Galang. Seperti itu. Seleksinya itu setiap tahun atau setiap kali satu semester atau bagaimana, Kak? Ya, kalau seleksi Dewan Galang itu kami, karena ini mungkin pandemi ya, kalau dulu kita melaksanakannya memang satu semester sekali. Jadi untuk memberi kesempatan lah bagi mereka yang kadang tuh nggak ini ya, apa sih Dewan Galang, ngapain aja, dan nanti dapatnya juga susah, berpanas-panas, nanti kulitnya gosong gitu ya. Nah itu kami satu semester kalau waktu masih tatap muka. Nah ini masih pandemi juga kami membuka untuk 1 tahun sekali. Itu seperti itu. Kalau gitu, kalau bisa Kakak El simpulkan, Dewan Galang itu berarti adalah anggota pramuka untuk memberikan apresiasi terhadap anggota pramuka yang keren-keren gitu. Ya, jadi kami juga punya ini ya, penyematan bintang tahunan. Jadi bagi yang sudah mengabdi selama 1 tahun di Dewan Galang akan mendapatkan tanda bintang tahunan yang bisa disematkan di baju pramuka. Itu pun juga dilantik gitu ya, dengan pelantikan gitu ya, seperti itu. Ngomong-ngomong nih Kak Pit, yang pertama kali membawa pramuka ke Indonesia ini siapa ya? Oh iya, jadi tadi kalau disampaikan tuh hanya sepintas gitu ya. Kalau dari dunia itu kan yang paling mudah dikenal itu Baden Powell ya, seperti yang gambar di belakangnya Kak Elisa. Itu tokoh sentral, tokoh paling penting dan apa istilahnya, sangat mengagumkan gitu ya. Mempelajari apa istilahnya, apa yang dia lakukan untuk pramuka itu sangat mengagumkan. Meskipun dia juga ada latar belakang militer ya sebenarnya kalau untuk Baden Powell. Nah, yang membawa ke Indonesia itu siapa? Sebenarnya ya pemuda, Pandu itu ya, awalnya Pandu itu. Nah, kalau ada pertanyaan kira-kira Bapak pramukanya Indonesia itu siapa? Hamengkubuwono ke-9. Itu Bapak Pramuka Indonesia. Nah, karena kenapa sih sekarang udah nggak ada Bapak Pramuka lagi ya? Ya. Kalau sekarang memang tidak ada. Jadi pemberian nama pada Bapak Pramuka Indonesia atau Bapak Pramuka Dunia itu hanya sebagai sematan penghormatan kami sebagai anggota pramuka kepada beliau yang sangat berjasa melahirkan pramuka di Indonesia. Ya. Sepanjang perjalanan pramuka nih Kak Pit, ya, ada bedanya enggak pramuka zaman dulu, zaman jadul dengan zaman now? Kalau ya pasti ada perbedaan ya, karena kalau pramuka waktu dulu itu kan teknologinya terbatas, tidak ada yang misalnya kalau perlombaan itu juga manual ya, misalnya seperti lomba PBB, seperti yang paling simpel aja bisa tadi kelihatan. PBB itu biasanya terkenal dengan baris berbaris saja ya, balik kanan, hadap kiri, hadap kanan, kemudian misalnya jalan di tempat. Itu kalau lomba zaman dulu tuh kayak gitu. Nah sekarang seperti tampilan yang pertama tadi, ternyata PBB sudah berubah menjadi LKFBB, jadi formasi baris berbaris. Nah ternyata sudah tidak harus ada perintah hadap kanan hadap kiri, mereka sudah pakai formasi seperti itu tadi. Jadi boleh sama nyanyi, boleh pakai gerakan, boleh pakai tepuk, boleh pakai macam-macam gitu. Dan itu bisa kompak melalui latihan yang sangat intens dan semangat ya tentunya. Harus toleransi antar kelompok itu ya, tidak boleh ada ego sendiri ya kalau begitu. Jadi di pramuka itu juga dididik bagaimana sih kita bisa bekerja sama yang baik dengan teman ya. Jadi lingkupnya lebih kecil tapi dituntut untuk bisa menampilkan yang terbaik. Seperti itu.
keren loh kalau ikut pramuka. Ya, Kita punya prestasi apa nih Kak Pit selama sepanjang di SMP 4 pramuka di Ya. SMP 4 ini Kak Pit? oke, 2 tahun terakhir mungkin bisa sambil ditampilkan. Jadi kita punya beberapa prestasi yang menurut saya itu wow banget. Nah, ini gambar yang pertama ini adalah juara 3 untuk regu putri di SMK PGRI Trogomas tahun 2019. Keren. Ya, itu berangkat 3 regu, kebetulan kita hanya dapat 1. Nah, ini pertama kita berangkat di tahun 2019 untuk levelnya Malang Raya. Malang Raya. Ya, untuk levelnya Malang Raya. Dan Pertama kali sudah dapat juara ya Kak Pit? Ya, itu sangat sangat mengagumkan. Jadi perjuangannya anak-anak itu betul-betul diusahakan gitu. Oke, selanjutnya. Nah, ini yang paling besar nih Kak Elisa. Jadi yang paling besar, paling momennya ya, paling besar eventnya, kemudian momen yang paling menegangkan ini di antara kami di pembina. Sejumlah itu tim yang kami bawa, jadi ada 2 regu ya. Ini kegiatan ini ada di SMA Negeri 1 Purwosari, tingkatnya sudah provinsi. Wah, ya tingkatnya sudah provinsi. Ini juara berapa Kak Pipit? Ya, itu kita ada dapat piala sekitar 7. Keren. Kita dapat piala sekitar 7, ada yang paling tinggi di tengah itu juara 2 umum untuk regu putra. Oh, artinya begini, ketika satu kelompok, apa namanya kalau di pramuka, satu regu itu berangkat, bisa menghasilkan beberapa prestasi di dalamnya dengan masing-masing kompeten, masing-masing anggotanya. Keren. Oke. Ya, jadi itu yang paling besar dan momen paling mengharukan bagi kami karena ini menjadi prestasi di penghujung tahun sebelum pandemi. Kami berangkat 2 regu dengan ofisial sebanyak itu yang kami bawa. Jadi Bapak Ibu guru dan kakak-kakak pembantu pembina. Jadi kami dapat 7 piala. Yang paling besar itu sepanjang sejarah yang ada di kegiatan pramuka itu baru ini yang kita dapatkan. Dan itu sangat kami mengalahkan beberapa regu di provinsi Jawa Timur. Selanjutnya. Nah, ini juga sama, ini momen di panggung kemenangan, jadi kita foto bersama di atas panggungnya. Ini untuk Kompas tahun 2020. Ya. Ini paling mengharukan. Nah, ini tadi yang di SMK PGRI Trogomas, ini penyerahan piala. Kita yang yang sebelah kakak yang pakai baju pramuka ini, nah ini sekarang ini sekarang kelas 9 nih Kak Elisa. Ini atas nama yang menerima atas nama Kak Mecica. Keren Mecica ini ya. Sekarang mulai ikut KSN. Ya. Kemarin ikut seleksi KSN juga ya. Ya. Selanjutnya. Nah, ini prestasi di levelnya Kuaran Bumiaji atau Kecamatan Bumiaji. Kita kebetulan mendapatkan juara 1 regu putri dan juara 1 regu putra untuk lomba jelajah Medan. Jadi kita mengalahkan semua regu ya, semua gugus depan yang ada di Kuaran Bumiaji. Ya meskipun levelnya baru Kuaran Bumiaji ya atau Kecamatan Bumiaji, tapi kita menyabet piala juara 1 dan sama-sama juara 1 untuk regu putra dan regu putri. Keren. Ini juga Mecica sekarang kelas 9. Kemudian ada ini ada Rengga ya. Ada Rengga sekarang sudah SMA, sekarang sekolah di SMA Negeri 3. Keren. Ada lagi Kak Pit? Ya, ini piala yang kami dapatkan tuh ada 7. Yang tadi yang di bawah saya ini yang paling tinggi ada juara umum, kemudian ada juara 2 LKFBB, ada juara 1 LCT untuk regu putri, kemudian ada juara administrasi juga. Nah, itu jadi ada 7. Nah, kalian kalau kepengen gitu ya, nanti kalau sudah boleh masuk, pengen lihat-lihat ya apa sih prestasinya, bener nggak sih apa cuma foto aja, ya itu bisa berkunjung ke Sangga Pramuka, bisa ketemu dengan kakak-kakak Dewan Dalang, juga bisa bergabung dengan kami di Pramuka SMP Negeri 4 Batu.
Sip. Ya, Ada lagi? sudah, Ah. sudah. Oke. Kalau begitu Kak Pit, pramuka ini tidak hanya sekedar ekskul, Ya, tetapi lebih membentuk kemandirian, gotong royong, kerjasama dan sebagainya. Kak ya, Pit, ya. banyak sekali. Yang sangat menunjang bagi adik-adik ini untuk kembali lagi nanti ke masyarakat ke depan. Ya, Artinya ketika kalian ingin disiplin, ingin berprestasi di lain hal, selain di pramuka, kalian bisa masuk ke pramuka dulu untuk membentuk ya, kepribadian karakter seperti itu ya Kak Pit, Iya. ya. betul sekali. Jadi mandiri, kerjasama, gotong royong, toleransi itu banyak sekali. Jadi pendidikan karakter itu sangat terbentuk di pramuka, itu pendidikan pramuka. Oke, adik-adikku sekalian, itu ulasan KL dengan Kak Pit tentang sejarah pramuka. Kalau kalian belum puas tentang sejarah pramuka, kalian bisa menghubungi di mana Kak Pit? Ya, Sanggar. bisa ke Sanggar Pramuka ya kalau sudah ada tatap muka. Nanti kalau misalnya untuk seleksi Dewan Galang mungkin ya Kak Lisa ya, nanti akan diumumkan secara jelas, lebih jelas lagi. Oke, terima kasih anak-anakku atas perhatiannya. Mohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.